dia bisa pakai hartanya untuk beli rumah, dia bisa pakai hartanya untuk membayar orang, dia bisa pakai hartanya untuk menyelesaikan kasus, dia bisa pakai hartanya untuk kemaslahatan dia dan keluarganya, dia bisa pakai hartanya untuk kenikmatan hidupnya. Tapi ketika di hari akhir, kata Allah, la yanfa'u malun, itu harta yang dia punya tidak manfaat. Nah itu Abu Lahab kan pernah bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakut-nakutin kita dengan katanya akan ada hari kiamat. Gampang itu, kata Abu Lahab. Duitnya banyak, kata Abu Lahab. Nah, gampang, nanti saya bayar tuh malaikat pakai duit gitu. Ya. Makanya Allah bilang, ma aghna anhu maluhu. Harta yang dia punya sama Abu Lahab itu tidak mampu mendatangkan kebaikan buat dia, kemanfaatan buat dia, tidak mampu tolong dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan seluruh mata pencarian dia. Ini di hari kiamat Allah bilang. Ini peringatan Allah, maksudnya ya itu yang punya banyak itu ingat, la yanfa. Ya. Saya tadi malam itu ditelepon sama seorang mantan direktur sebuah BUMN besar. Beliau pernah mengabdi di beberapa BUMN. Beliau kebetulan sering membantu di beberapa lembaga-lembaga Islam. Termasuk beliau suka bantu dakwah kita di Nusa Tenggara Timur. Beliau cerita, beliau bilang, saya itu semenjak masih aktif, semenjak dia masih aktif, dia senantiasa merasa nyaman kalau habis sedekah. Jadi kalau semuanya, jadi dia sedekah Jumat itu ada sedekah Jumat rutin. Dia sedekah subuhnya ada, sedekah Jumat rutinnya ada. Yang rutin dia lakukan semenjak dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Sudah lebih dari 6-7 tahun. Itu ada dua lembaga dia sedekah itu masing-masing 2 juta. Jadi 4 juta. Jadi 1 minggu 4 juta, berarti 1 bulan 16 juta. Itu sudah pasti tuh. 16 juta 1 bulan. Dia bilang, kalau saya tidak keluarkan itu, saya rasa ada yang kurang. Dan merasa dikejar oleh kekurangan itu. Dan kalau seumpamanya dia tidak sempat keluarkan pada minggu ini, maka minggu depan dia rapel. Dan dia merasa bahagia kalau sudah keluarkan. Kan ada orang setelah keluar nyesal. Dia nggak nyesal sama saya. Bahagia. Itu tanda iman. Kata Nabi, tanda iman itu orang ketika dia keluarkan sesuatu di jalan Allah, dia sangat bahagia dan plong hati. Itu mukmin dia. Mungkin secara hitungan duniawi itu berkurang, tapi secara hitungan ukhrawi itu bertambah sebagai tabungan dia di yang bakal dia print out, dia panen nanti kapan? Yaumil akhir. Ini Allah bilang la yanfa'u mal. Harta udah enggak bermanfaat. Yaumil akhir udah enggak manfaat. Wala banun, anak turunan. Kenapa? Anak-anak pun masing-masing urus dirinya. Mungkin di dunia ketika orang tuanya sakit diurus tuh sama anaknya, dia urus, dia rawat. Tapi dia berbakti karena memang harus diperintahkan. Tapi ketika nanti di hari akhir, udah nggak ada lagi tuh nilai bakti sama orang tua, udah nggak ada di hari akhir. Udah nggak ada di hari akhir. Jadi hari akhir itu anak dia dapat poinnya, dia tinggal dapat poin. Dia dulu di dunia berbakti sama orang tua seperti apa, dia dapat poinnya, dia dapat hasil. Yaumul jaza, hari pembalasan, hari di mana kita panen. Anak dia dapat panen dari hasil bakti sama orang tua. Orang tua dapat panen hasil dia ngelola anaknya dengan baik, didik anaknya dengan baik, dia dapat panennya itu.
Terus mengenai dia bilang, terus datangin anaknya, bagi dong pahala kamu, bagi. Nggak bisa lagi sudah. Ya. Minta pahalanya dipasti sama orang tuanya atau orang tua bagi pahalanya, nggak ada. Kecuali nanti ada ketentuan Allah mengenai syafaat. Lain lagi mengenai syafaat. Ada ketentuan Allah itu kan haknya Allah nanti untuk menentukan. Anaknya hafal Quran, kemudian anaknya Allah izinkan, Allah perkenankan untuk pakaikan kepada orang tuanya mahkota. Yang dalam riwayat hadis cahayanya itu ya, melebihi terangnya cahaya matahari dan rembulan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan qalbun salim, hati yang tenang. Kenapa hatinya ya kalut? Tenang. Orang lain kepanasan, dia nggak kepanasan. Nah, sekarang orang-orang kafir ini bagaimana mereka akan sampai pada qalbun salim, sedangkan Allah menyatakan di dunia saja khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka terkunci. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan dia punya pendengaran, dia punya penglihatan tertutup. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Ulama menyatakan hati yang terkunci itu bagian dari azab. Kadang-kadang kan kalau kesal sama orang kita bilang dasar nggak punya hati. Jadi hati yang terkunci itu azab, itu bagian dari azab. Ada orang dia biasa saja melakukan maksiat dan tidak ada penyesalan karena hati sudah terkunci, dan itu azab. Orang mukmin itu kenikmatan yang terindah itu apa? Ketika dia menikmati ibadah. Itu kenikmatan yang terindah. Orang mukmin itu patut dia untuk was-was kalau seumpamanya dia sudah tidak nikmat lagi beribadah. Mulai merasa berat, itu bahaya itu. Itu tanda-tanda hatinya mulai terkunci. Yang pertama disebut hati manusia ada namanya qalbun salim. Yang kedua namanya qalbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Nanti kita akan temukan firman di sini juga, surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Hati sakit. Ini pertama hati yang salim, yang selamat. Yang kedua sakit. Orang kalau banyak maksiat, hatinya mulai sakit. Sakit jiwa lu kita bilang gitu. Sakit hatinya. Semakin banyak dia maksiat, semakin hatinya didera oleh penyakit. Kalau hatinya bersih, hatinya tulus, itu setiap kali dia mau durhaka atau maksiat, rontak hatinya, nggak menerima. Tapi kalau hatinya sudah sakit, sudah dia melakukan maksiat. Dan kalau tidak cepat-cepat diobati, Allah katakan fazadahum marada. Allah tambahkan penyakit. Tambah sakit, lama-lama masuk kepada episode hati yang ketiga, namanya qalbun mayyit. Hati yang mati. Mati sudah hati. Jika sudah ada qalbun mayyit, ini cilaka. Sudah tidak ada lagi dia kesadaran beribadah. Kemudian kalau sudah ditegur, dia malah galakan dia yang ditegur. Mayyit sudah, qalbun mayyit. Tidak lagi ada rasa empati kepada orang lain. Ada kejadian Muslim ini. Jadi saya jumpa sama dia.
Ini anak kok saya lihat tidak pernah sholat. Dia pekerja keras, kerja di sebuah instansi, berpenghasilan bagus. Anaknya baik, suka bantu orang, tapi sholat nggak pernah. Saya pernah nanya sama dia, kamu kok nggak pernah sholat? Dia jawabnya apa? Belum hobi, kata dia. Kan ajaib nih. Oh, ini anak nih, waduh, hatinya udah, aduh, hati kamu lagi sakit nih. Kalau nggak obat, hati-hati. Dia begitu, belum hobi. Sambil ketawa-ketawa. Nauzubillah, waktu dia nikah, saya datang, diundang, diminta isi tausiah. Datang. Betapa kagetnya saya. Ya. Baca syahadat ini nggak bisa. Akad itu kan dituntut 2 kalimat syahadat. Nggak bisa. Jadi, kamu selama ini apa yang kamu baca? Ya. Ini kan mungkin kasuistik, tapi ini kan yang saya jumpai. Saya nggak tahu, jangan-jangan banyak yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Ada yang bisa baca syahadat tapi tidak fasih bacaannya. Giliran dia menghafal lagu-lagu barat, fasih dia hafal. Lagu-lagu barat tuh fasih dia hafal. Dan itu baitnya panjang-panjang. Syahadat panjang. Dan syahadat itu berguna buat dia di dunia dan di akhirat. Berfungsi bagi imanannya, menyelamatkan keislamannya. Dia nggak hafal dan dia nggak fasih. Nauzubillah. Giliran lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi, maaf dan tanda petik penyanyi kafir, dia hafal. Dan bahkan diulang-ulang, kalau belum pas intonasinya dirubah. Ini syahadat yang sebagai persaksian dia dan keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak dia canangkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Yang berikutnya ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang ke-8 ini Allah mengatakan, di antara manusia ada yang berbicara apa? Amanna billah, kami beriman sama Allah. Wa bil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka sejatinya tidak beriman. Maksudnya apa? Ngomong doang. Ngomong doang. Dia bilang apa? Kamu mukmin, saya mukmin. Saya orang beriman, jangan dihina saya. Saya bilang begitu, jangan dihina. Kita sama-sama orang beriman. Kita sama-sama percaya adanya Allah. Ngomong doang. Tapi prakteknya wa ma hum bimu'minin. Prakteknya tidak menunjukkan dia orang beriman. Percaya hari akhir akan ada azab, ada surga, ada hari akhir. Tapi praktek hidupnya, gaya hidupnya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru-baru ini kan ada orang yang ngomong bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu benar. Atau dia bilang Nabi tidak pernah mengaku dirinya benar. Terus kalau Nabi ini, Nabi Muhammad SAW bukan pelaku kebenaran, lalu siapa yang harus kita contoh? Nabi ini sudah pasti benar. Kenapa? Karena yang ia bawa pesan dari yang maha benar. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia sampaikan kalam ilahi yang maha benar, yaitu Al-Quran Karim. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, Al-haqqu min rabbika
fala takunanna minal mumtari. Yang hak itu kata Allah, yang hak, yang benar itu dari Allah. Maka janganlah kalian berlaku sebagai orang yang ragu-ragu. Jangan jadi peragu. Itu kan Allah yang bilang. Sekarang yang Allah katakan yang hak itu dari Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Kita tahu nilai kebenaran dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kita nilai-nilai kebenaran, tentunya tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan belum pasti benar, lalu siapa yang paling benar? Hati-hati. Ini ada orang ini kan mengatakan beriman dan percaya hari akhir, tetapi wa ma hum bimumin. Karakter tidak menunjukkan dia orang beriman ini. Ya. Tanda orang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rukun iman itu di antaranya apa? Iman sama Allah, iman sama siapa lagi? Rasul. Masa enggak iman sama Rasul? Kenapa kita sampai jadi iman sama Rasul, percaya? Kita percaya sama Rasul, kenapa? Karena dalam diri Rasul ada nilai kebenaran. Kita ngobrol sama teman kita. Teman kita bilang begini, percaya nggak sama gue? Ya deh, gue percaya. Kenapa kita percaya? Karena ucapannya kita anggap benar kan? Ini manusia loh, ini manusia biasa nih, teman kita. Kita percaya sama dia, kita anggap dia benar. Walaupun bisa aja di kemudian hari dia dibohongin kita. Kita percaya sama karyawan kita. Selama ini kita percaya. Kita anggap apa? Oh, selama ini setidaknya dia sudah berlaku benar dalam pekerjaan. Walaupun masih ada saja yang salah. Ini Rasulullah yang super benar. Hati-hati nih. Saya kasih lagi dalilnya, Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah berfirman, dan orang yang membawa nilai kebenaran. Siapa? Nabi Muhammad. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa nilai kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya. Siapa itu? Kita ini umatnya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini kalau mau dianggap bertakwa, kita membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, dia Nabi Muhammad jaa'a bis-sidqi, datang dengan nilai kebenaran. Al-Quran yang ngomong. Kok berani ngomong Nabi belum tentu benar? Kok Allah bilang begitu? Dia protes sama Allah. Allah yang umumkan. Allah bilang Nabi ini jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Karena Abu Bakar saddaqa bihi. Abu Bakar As-Siddiq ini, Sayyidina Abu Bakar, itu ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi cerita. Itu Abu Bakar As-Siddiq langsung bilang apa? Saddaqa. Langsung percaya. Langsung percaya. Walaupun sebenarnya kalau direnungkan itu perjalanan itu secara logika tidak mampu ditangkap oleh logika itu. Perjalanan yang begitu cepat dan sangat singkat waktunya. Padahal jarak tempuhnya begitu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu butuh. Sampai sekarang aja naik pesawat itu butuh waktu. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha.
menembus langit ketujuh terus sampai ke arsy dalam tempo yang cepat dengan kendaraan yang super cepat melebihi kecepatan cahaya. Yang waktu itu bisa saja ada yang bertanya-tanya ke penduduk Mekah pada waktu itu, apa benar? Abu Bakar As-Siddiq wasaddaqa bihi, aku bilang sadaqta, itu benar. Ini muncul yang kemudian hari keluarin statement belum pasti benar. Dia aja nggak benar tuh, jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, udah pasti dia nggak benar tuh. Karena dia meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW, meragukan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah menyatakan dalam Zumar, Nabi Muhammad ja'a. Dan orang yang percaya tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW itu ciri orang muttaqin, orang takwa. Az-Zumar 34 Allah katakan, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka itu tadi yang percaya terhadap kebenaran tersebut, mereka akan memperoleh apa-apa yang mereka kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat. Jadi kalau orang percaya sama Nabi, yakin sama Nabi, dia ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Begitulah ganjaran bagi para pelaku kebaikan dan kebajikan. Jadi percaya terhadap risalah Nabi Muhammad dan percaya tentang kebenaran sang Rasul, ya, itu ciri-ciri orang baik, dan dia pasti akan mendapatkan ganjaran. Berarti orang yang meragukan risalah Nabi Muhammad ciri-ciri orang yang tidak baik. Saya tidak tahu pernah saya kisahkan di sini atau belum. Ada sahabat Nabi namanya Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit itu dia dapat julukan Dzu Syahadatain, orang yang memiliki nilai kesaksiannya tuh satu orang, dia nilainya 2 orang. Khuzaimah ini satu-satunya sahabat Nabi yang kesaksiannya bernilai 2. Kan satu orang nilai kesaksiannya 1 kan, kalau dia 2. Apa sebabnya? Ada kejadian ketika Nabi pernah beli seekor kuda. Ada yang meriwayatkan kuda, ada yang bilang onta, di pasar Madinah. Dulu di pasar Madinah itu Yahudi yang jualan, menguasai pasar, kebanyakan orang Yahudi. Ada orang Yahudi, dia jual hewannya, terus transaksi dengan Nabi. Sudah sepakat harganya. Sepakat harganya. Kemudian onta tersebut, kata Nabi, bawa ke rumah saya, nanti saya bayar sampai di rumah. Jalan berdua sama Nabi. Di tengah jalan, ini Yahudi, dia jalan paling belakang, bukan di depan, di belakang Nabi. Sambil coba-coba nawar sama orang-orang yang dijumpai di jalan. Siapa tahu ada yang nawar lebih tinggi. Jahat nih, padahal sudah dijual. Dia sudah jual ini ya, sudah sepakat. Hanya uang belum dia terima. Datang ke rumah Nabi untuk terima duitnya. Dia tes. Ini suka terjadi di masyarakat kita. Transaksi rumah, sudah ada yang DP, sepakat harga 1,2 miliar. Baru 1 minggu datang ada orang tawar 1,6. Itu suka dia batalin. Itu haram hukumnya tuh. Dia batalin sudah DP itu, alasannya macam-macam, ini ternyata ada masalah keluarga segala macam. Alasannya itu. Dia kembalikan uang DP-nya, dia terima transaksi. Enggak boleh. Ngelamar, hukum ngelamar orang yang sedang dipitnah, enggak boleh juga.
Walaupun yang sedang dipinang itu belum jawab ya, maksudnya yang sedang dipinang itu sedang ada orang datang pinang, terus yang sedang dipinang lagi nimbang-nimbang, ya. Terus datang orang masuk lagi, nggak boleh. Kalau dia tahu ini sedang dipinang, jangan masuk. Kecuali dia sudah dapat kabar yang pinang pertama sudah ditolak, baru dia boleh masuk. Jadi salah besar tuh kalau ada orang bilang apa itu, sebelum janur kuning melengkung, itu kata-kata setan itu. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung di depan rumahnya, itu masih bisa kita robot. Setan tuh, kerjaan setan tuh. Sekarang di hukum Islam jangankan janur kuning, lagi baru ada yang datang lamar nggak boleh nyerobot. Nah ini transaksi sudah oke. Dia tawar-tawarin, ada yang nawar harga lebih rendah, dilewati. Terus harga yang sama dilewati. Terakhir ada orang nawar lebih tinggi. Langsung dia panggil, ya Muhammad, panggil Nabi dia. Nabi nengok, ada apa? Nggak jadi gue jual. Ini sudah ada pembeli. Kata Nabi, kita sudah sepakati. Tapi kan kau belum kasih saya uang, dia bilang sama Nabi. Iya, tapi kan kita sudah sepakati harganya. Sudah deal di pasar, sekarang menuju ke rumah saya untuk ambil uangnya. Dia bilang apa? Mana saksi? Dia bilang sama Nabi, mana saksi? Kalau memang ada transaksi saya semang. Waktu itu cuma dia berdua sama Nabi. Rame di pinggir jalan. Orang-orang pada keluar. Yahudi ini suaranya gede. Biasa kan orang kalau salah suaranya lebih gede. Orang tuh kalau kita debat sama orang, kalau dia salah lebih tinggi suaranya. Nah itu dia lebih tinggi suaranya, merasa untuk menutupi kesalahannya. Nabi tetap tenang. Tenang aja Nabi. Ini akhlak Nabi. Nabi itu kan kelembutannya mengalahkan amarahnya. Terakhir muncul satu orang laki-laki namanya Khuzaimah bin Sabit. Dia teriak, saya saksinya. Padahal kok berani dia bilang dia saksi? Sekilas kan terkesan bohong kan, tapi dia bilang saya saksinya. Ketika dia teriak saya saksi, kemudian Yahudi itu pucat. Kenapa? Tadi kan dia tantang. Katanya ini orang katanya sudah bertransaksi sama saya. Saya minta hadirkan saksi, dia tidak bisa hadirkan saksi. Nabi diam ya. Orang pada kumpul. Atau muncul Khuzaimah bin Sabit, saya saksinya. Yahudi itu malu, pucat muka. Orang-orang akhirnya langsung melihat dia semuanya, dianggap dia berbohong. Kata Khuzaimah bin Sabit, saya saksi telah terjadi transaksi antara Rasulullah dengan Yahudi sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh mereka. Itu tidak bisa berkelit. Dikasihlah hewan itu kepada Nabi dan Nabi membayarnya. Setelah semuanya bubar, Nabi panggil Khuzaimah bin Sabit. Ya Khuzaimah, saya tahu, kata Nabi, engkau tidak. Tapi kenapa engkau berani mengatakan engkau bersaksi telah terjadi transaksi antara aku dengan Yahudi tadi? Apa kata Khuzaimah? Ya Rasulullah, aku menjadi saksi atas kebenaran ucapanmu. Karena engkau Rasulullah, walaupun aku tidak ada di situ, segala macam bentuk ucapanmu sudah pasti benar. Makanya dia diberikan julukan Khuzaimah Dzul Syahadatain. Khuzaimah bin Sabit, orang yang memiliki dua kesaksian. Kalau ada akad nikah harus ada dua saksi. Datang Khuzaimah saja sudah cukup. Undang dia aja, penghulu gampang banget, undang dia datang sudah selesai. Udah nggak ada lagi tuh kayak gitu ya. Khuzaimah bin Sabit. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menggambarkan sahabat-sahabat Nabi itu. Nabi ucapkan apa? Mereka benar. Nah itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tanda keimanan terhadap risalah kenabian. Jadi waspada nih, karena sekarang lagi dibangun pemahaman relativisme, kebenaran relatif.
Ya, semua akhirnya dianggap bahwa sambil berlindung menyatakan bahwa saya yang benar mutlak Allah. Memang betul, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tetapi harus kita ingat, Allah punya messenger-messengernya, pembawa-pembawa pesan yang turun kepada hamba-hambanya, itu para rasul-rasulnya. Dan para rasul-rasulnya ini itu membawa pesan-pesan ilahiyah yang tentunya mengandung nilai kebenaran. Sekarang bagaimana mungkin kita akan meniti jalan kebenaran tanpa melewati jalurnya para rasul? Kita umat muslimin, ketika Rasul SAW hadir terus mengemban misi ilahiyah, membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna, dan Allah tegas dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sudah penegasan sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Itu kan harus kita yakin, dan keyakinan kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran yang kita percayai. Makanya Allah bilang di sini, orang-orang kafir di antara mereka bilang amanna billah, iman sama Allah, iman sama hari akhir. Coba tanya sama orang-orang kafir di luar sana, sahabat-sahabat kita tanya, bilang ada Allah, Allah itu ada nggak? Ada, mereka bilang. Coba tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang siapa? Allah. Allah. Mereka nggak akan sebut nama-nama lain. Terus tanya tentang hari akhir, percaya nggak mereka? Percaya mereka. Tetapi Allah bilang, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka belum iman sesungguhnya. Karena kalau dia beriman sama Allah, iman sama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya praktek mengesahkan Allah dia jalani. Tidak akan ada penduaan, ya. Tidak ada salisus salasah di Al-Quran, tidak ada trinitas, tidak akan ada. Yang ada esa, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, satu, tunggal. Kemudian beriman sama hari akhir. Kalau dia beriman sama hari akhir, orang kalau dia beriman sama hari akhir, ketika dia mau bermaksiat, dia mau durhaka, dia pikir panjang, Bu. Kenapa? Karena akan ada hari pembalasan. Karena hari akhir itu yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, hari hitung-hitungan, ya. Nah, ciri orang yang tidak beriman pada hari akhir itu apa? Enteng ketika dia maksiat, enteng. Coba lihat dalam surat An-Naml ayat keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, surat An-Naml ayat yang keempat, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka, kata Allah. Jadi orang kalau sudah tidak beriman pada hari akhir itu ketika dia berbuat buruk dia enjoy aja. Tapi kalau dia masih iman sama hari akhir, dia ketika mau buat buruk dia pikir berkali-kali. Ataupun kalau sempat terjebak kepada perbuatan maksiat atau durhaka, dia cepat menyesal, cepat bertobat, cepat kembali. Kan kita sering lihat ada orang, tapi ketika dia buat maksiat, dia bangga dengan maksiatnya. Bahkan dia pertontonkan, dia filmkan, dia videokan, dia masukkan ke YouTube, dia pamer tubuhnya, dia pamer ucapan-ucapan kejinya. Itu dia enjoy aja, ya. Terus dia bilang nggak usah lah, nggak usah sok suci, jangan bilang masuk neraka. Emang neraka punya lo sampai ngomong begitu? Ini surat An-Naml ngomong neraka segala macam, emang punya kamu neraka segala macam, dia ngomong begitu. Itu Allah bilang zayyana lahum, kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Jadi ketika dia berbuat maksiat, ketika dia durhaka, dia berusaha untuk mencari teori pembenaran terhadap kedurhakaannya. Dia pakai baju yang terbuka auratnya, ketika ditegur mengatakan apa? Memang ketinggalan zaman aja, nggak paham nilai seni aja, memang kolot aja. Itu zayyana lahum, kata Allah.
Kenapa? La yu'minuna bil akhirati, tidak beriman pada hari akhir. Kalau dia beriman sama hari akhir, dia takut ada pengadilan Allah, bakal disidang, dibukakan kembali video hidupnya, kan ditonton kembali video hidupnya, diperlihatkan dari awal sampai akhir, terus ditunjukkan titik-titik perbuatannya itu, tempat-tempat dia bermaksiat itu, terus sampai diperlihatkan kenapa setelah dia bermaksiat dia tidak bertaubat, dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'mahun, kata Allah. Orang seperti ini berada pada dimensi kesesatan, distempel sesat sama Allah. Kenapa? Tidak iman sama hari akhir. Dan seluruh agama-agama samawi, agama-agama samawi, ya, agama Nasrani, agama Yahudi, seluruh nabi-nabi yang Allah utus pasti berbicara tentang iman sama Allah dan iman sama hari akhir. Semua. Jadi kalau mereka yang menganut, yang mengklaim diri mereka menganut agama samawi, harusnya mereka jaga dua ini. Karena seluruh nabi-nabi yang membawa agama samawi pasti ajarannya iman sama Allah, iman sama hari akhir itu ada. Tapi di sini Allah mengatakan ada di antara manusia mengatakan itu, yaqul, dia ngucapin ya, tapi prakteknya enggak. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terkesannya mereka mau nipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sejatinya mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak merasa. Jadi keimanannya itu keimanannya pura-pura, tipuan. Sholatnya juga tipuan, sedekahnya tipuan. Ya. Ketika lagi dia ingin mendapatkan sesuatu, dia menjadi orang beriman dengan tampilan keimanannya, bungkusan luarnya, dengan sedekahnya, dengan bagi-baginya. Ketika sudah sampai tujuan duniawinya, udah nggak pernah lagi dia bagi-bagi sedekah, udah tidak pernah lagi dia kumpul sama orang-orang beriman. Sebelum dia mencapai tujuannya, gabung sama orang beriman, kumpul di tengah-tengah, bersuara kencang bersama orang-orang beriman. Itu Allah bilang amanna, mereka bilang kami beriman. Wa ma hum bimu'minin, tapi tidak beriman mereka. Tidak beriman. Ikut hadir di acara-acara kaum muslimin, ikut sholat berjamaah. Setelah sudah tercapai tujuannya, jangankan sholat berjamaah, sholat dalam kesendirian pun tak pernah lagi dilakukan. Praktek hidupnya, keputusannya tidak menggambarkan dia takut akan ada hari akhir, akan ada pengadilan ilahiyah yang akan menanyakan tentang keputusannya, ucapannya, tindakannya. Nggak ada lagi. Yukhadi'un Allah. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kata Allah, mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Tetapi mereka tidak merasakannya. Ini siapa ini yang buat begini? Orang munafik sering buat begini. Ya. Jadi, ya,
Allah berbicara dalam surat Al-Baqarah ini tentang karakter orang takwa, nggak banyak, sedikit. Jelas soalnya karakternya jelas. Kafir pun sedikit juga. Tapi ketika masuk kepada orang munafik udah mulai banyak nih. Ya. Mengatakan beriman tapi tidak beriman. Mau nipu Allah, nipu hamba-hamba kata Allah, mereka sedang nipu diri mereka sendiri. Ya, orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang munafik ini hatinya sakit. Jadi orang yang hatinya sakit ini kadang dia ingat Allah, kadang nggak ingat Allah. Coba orang sakit itu kan kadang-kadang ada sehatnya, sakit, sehat. Orang yang sudah sakit-sakitan tuh, sakit. Kadang-kadang asam uratnya muncul, kadang-kadang sehat gitu. Nah ini fi qulubihim maradun, kadang sakit. Tapi kalau dia sudah tidak obat-obati, fazadahumullahu marad, Allah tambah lagi, tambah muncul lagi yang lain. Tambah lagi muncul lagi penyakit-penyakit lain dalam hatinya. Ya. Orang munafik itu bukan mereka tidak sholat, mereka sholat. Tetapi wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholatnya orang malas sholatnya. Sholatnya nggak serius. Sholatnya tidak ada kekhusyuan, tidak ada kesungguh-sungguhan dalam sholatnya, nggak ada. Kusala, ogah-ogahan. Ya. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu mereka zikir, jamaah sekalian. Bukan tidak zikir, tapi Allah katakan wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit. Kenapa Allah katakan sedikit? Karena orang yang beriman ingat Allahnya pasti banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan sucikanlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan waktu petang. Orang beriman Allah katakan mereka zikran katsir. Orang munafik ingat Allah, iya ingat Allah. Kapan? Sedikit. Kapan mereka ingat Allah? Pas lagi kepepet. Lagi masalah besar, kemudian dia usaha selesaikan masalah tersebut, tidak selesai masalah itu, baru dia datang. Ya Allah, nangis dia. Datang sholat tahajud, nangis, minta Allah tolong dia, bantu dia. Setelah Allah selesaikan masalahnya, nggak datang lagi. Jadi dia hanya ingat Allah di waktu-waktu tertentu, waktu penting aja, atau genting. Maka Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Menarik sekali. Banyak kita jumpai hadis Nabi berbicara ciri-ciri orang munafik. Salah satunya apa? Dusta, kan? Dan ternyata di Al-Quran pun Allah menggambarkan itu. Orang munafik ini dalam hati mereka ini ada penyakit, yang penyakit itu jika tidak cepat-cepat diobati kemudian akan bertambah parah penyakit tersebut. Kemudian setelah itu Allah katakan mereka akan ditimpakan azab yang pedih berdasarkan kedustaan yang mereka lakukan. Maknanya bahwasanya orang-orang munafik ini sangat akrab dan dekat dengan dusta dan hobi melakukan dusta.
Maka wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kadhiba jima'un nifaq, sesungguhnya dusta itu adalah menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Jadi mbahnya munafik itu di mana? Dusta. Muara utama dari kemunafikan itu apa? Dusta. Ciri untuk mengenal orang itu munafik dari mana? Lihat dari saking banyaknya dia berbohong. Jelas itu. Ini yang bilang Al-Quran dan ini yang bilang Rasulullah. Makanya orang munafik itu ketika dia sudah terbiasa berbohong, maka akan mudah baginya untuk melanggar janji. Ketika dia sudah terbiasa berbohong, maka akan ringan baginya untuk mengkhianati amanah. Jadi janji dilanggar, amanah dikhianati, itu awal-awalnya dari mana? Dari banyaknya dia berbohong. Jadi tidak mungkin langsung loncat kepada mengkhianati janji, melanggar janji atau mengkhianati amanah. Tidak mungkin langsung loncat ke situ, kecuali lewat apa? Lewat jalan dusta dulu. Semakin sering seseorang itu berbohong, semakin mudah baginya untuk melanggar janji dan ringan baginya untuk mengkhianati amanah. Karena bohong udah gampang dia. Dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang mudah berbohong, sulit dia akan mendapatkan cinta. Ya, sulit dia mendapatkan cinta. Kalau dia mendapati orang yang dekat dengannya, orang pendusta, dia dapati orang yang katanya mencintai dirinya, yakinlah yang mencintai dirinya juga pendusta. Dan suatu saat dia akan didustai oleh pendusta itu juga. Ya. Jadi pendusta itu lingkaran di sekitarnya ada lingkaran dusta juga. Hanya bom waktu tinggal tunggu seberapa cepat ya, yang setia sama dia itu bertahan bersama dia. Yang setia sama dia ini bertahan itu bertahan di atas mata rantai dusta juga. Ya. Baik. Cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya, kami persilakan dari kaum bapak dulu. Dari yang senior. Assalamualaikum Ustadz, Tuan Guru. Munafik itu muncul pada tahun kedua Hijrah dengan provokatornya Abdullah bin Ubay dari kabilah Aus dan Khazraj. Sekarang pun muncul banyak munafik. Bolehkah mereka disebut anak buahnya Abdullah bin Ubay? Terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di zaman sekarang ada orang-orang yang mengikuti model dan gayanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dapat kita anggap sebagai ini generasi penerusnya, ya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia berada di tengah-tengah sahabat-sahabat Nabi. Karena dia mengaku beriman. Pergi sholat ke masjid, pergi sholat. Kalau kafir kan nggak mungkin dia datang ke masjid. Datang sholat, munafik. Soalnya mau amanah. Makanya dulu di zaman Nabi itu orang munafik itu terlihat itu kalau sholat-sholatnya waktu terang,
Zuhur itu ada dia, datang, bahkan softnya paling depan. Asar masih terang ada, maghrib masih ada dia, isya udah nggak ada dia. Kenapa dia nggak datang isya? Orang munafikin. Makanya Allah bilang, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau berdiri sholat berdirinya malas. Ketika isya dia udah malas datang. Alasan dia apa? Nanti juga pasti saya dianggap datang, karena saya udah kelihatan hadir waktu zuhur, asar, maghrib. Di zaman dulu kan belum ada lampu, gelap. Jadi mereka menganggap kalaupun mereka tidak datang sholat isya, dianggap datang oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Karena gelap, dianggap hadir. Mana ada bisa nandain gelap. Subuh juga begitu. Subuh juga begitu. Gelap, nggak datang. Makanya sampai ada ulama bilang begini, kenapa kalau habis sholat subuh kita jalan-jalan, keluar subuh jalan pagi, udaranya rasanya enak? Kenapa? Karena udaranya belum bercampur dengan nafasnya orang munafik. Itu kata ulama salafus sholihin. Coba kalau zuhur udah nggak enak, zuhur itu udah nggak enak, di samping bercampur dengan polusi, nafasnya orang munafik sudah banyak bertebaran. Jadi kita sih mudah-mudahan kita mampu waspada, ya. Karena orang munafik ini dia punya 1000 wajah. Di zaman Nabi itu yang suka membongkar rahasia pasukan Nabi orang munafik. Dan sampai sekarang umat muslimin ini suka tiba-tiba menjadi lemah. Kenapa? Ada orang munafik di tengah-tengah umat muslimin memberitahu tentang kekuatan umat muslimin, memberitahu tentang rencana-rencana besar umat muslimin, mengabarkan tentang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh umat muslimin, dikabarkan kepada pihak-pihak tertentu, dan dia dibayar, dapat bayaran. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia jualan berita tentang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dia dapat servis, dia diservis sama orang-orang Yahudi. Sampai pada zaman sekarang juga begitu, saudara-saudara kita Muslim ngaku berislam tapi munafik begitu juga. Dia rela menjatuhkan agamanya demi pundi-pundi harta yang masuk ke kantongnya. Padahal seberapa kuat dia menikmati pundi-pundi tersebut, berapa lama dia bertahan di dunia, kenikmatan seperti apa sih yang bakal dia dapat dari hasil kemunafikan itu. Tapi itulah munafik, ya, itulah munafik. Tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman mewaspadai itu. Makanya di sini Allah jabarkan tentang model-modelnya, model-model lagi Allah kabarkan model-modelnya. Dan ini kita kan bisa lihat model-modelnya, ya. Ada yang berbicara asal bicara, ya. Sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Dia nggak baca Quran. Kalau dia baca Quran, dia temuin itu ada di Al-Quran, sama bilang tidak ada. Dia nggak baca Quran, asal ngomong aja. Nah akhirnya orang-orang yang pemahaman keislamannya rendah langsung menangkap itu kan. Karena orang munafik itu susunan kata-katanya indah, dia bermain di kata-kata. Akhirnya umat muslimin yang jarang ke majlis, jarang duduk dengan para ulama, jarang membaca kitab-kitab, ada dengan mudah menelan mentah-mentah. Ini kan ucapan saudara kita muslim ini. Anggap saudara yang muslim ngomong seperti ini. Dianggap lagi ini karena dia pakar pendidikan, seorang dosen atau apalah. Tapi kan bukan faknya dia, bukan bagiannya dia. Makanya ada ulama, ada salah seorang ulama, Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah pernah bilang begini. Saya ngutip katanya Imam Ibn Taimiyah. Dia bilang apa? Jika ada seseorang berbicara
ada seseorang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu yang ia miliki tentang agama, maka ia adalah pendusta. Walaupun yang dia ucapkan tersebut dengan niatan dia, menurut dia dengan niatan yang benar, tetap dia dikatakan sebagai pendusta. Jangan pernah ambil dari orang seperti itu. Ambil agama dari sumber yang tepat. Ambil dari ulama-ulama yang kita anggap memiliki sanad keilmuan. Hadis saja itu pakai sanad, ada sanadnya. Ya. Ada sanadnya, ada sanad, ada matan. Kalau matan itu redaksi hadisnya. Sanad itu hadis saja itu ada sanadnya sampai ke Nabi. Maka keilmuan yang kita gali pun harus ada sanadnya. Ini ulama ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke para sahabat-sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Nah, kalau semuanya mengucapkan tentang hukum-hukum Islam, orang tersebut tidak memiliki sanad keilmuan, jangan diambil. Kita ngurus surat-surat rumah kita saja, kita datang kemana? Ke notaris. Notaris itu punya sanad keilmuan, ada sanad keilmuannya. Tidak mungkin kita datang urus surat-surat rumah kita, kita datang ke Kementerian Pertanian. Dia mungkin orang itu profesor doktor di bidang pertanian, tapi tidak bakal bisa ngurus surat-surat kita. Kita harus datang kepada ahlinya, dan ahli ini punya sanad keilmuannya. Apalagi Islam yang fundamental ini. Enggak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ketua RW 03 yang baru, Kak Tony Haras, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang ini membicarakan masalah hati, dan masalah hati itu berkaitan dengan akhlak manusia, ya kan Pak Ustadz? Makanya ada ayat mengatakan tathirul qalbi ainul akhlaqil ma'mumah. Itu ada kaitannya Pak. Tapi sekarang saya melihat banyak manusia yang nggak punya aturan. Orang benar disalah-salahin, dicari-cari kesalahan. Ini banyak sekali begitu. Ini harus kita sadar. Padahal kita sering ke majelis, sering ngaji sana, ngaji sini, tapi kok perilakunya masih begitu. Ini saya mengalami Pak. Saya sebagai RW itu dia cari kesalahan, dia cari begini. Akhirnya runtuh Pak. Orang saya itu runtuh semua dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini hati-hati Pak. Ini statement saya, mohon maaf nih. Kita beruntung hadir di hadapan kita ini. Iya kan? Kita ini kan selalu diberikan pandangan oleh Bapak. Janganlah kita berbuat yang melanggar aturan. Itu agama namanya Pak. Dan kedua, saya kemarin melihat statement. Itu luar biasa tuh. Ini ulama nomor 1 di Indonesia. Iya kan? Ketua MUI mengatakan Allah itu nggak ada. Ini perlu ada penggambaran Pak. Dan Nabi itu nggak tahu apa masuk neraka, apa masuk surga. Masya Allah. Ya hanya itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Kata Nabi, al-bir itu artinya kebaikan atau kebijakan, ya, atau perbuatan baik yang tanpa putus, yang berkesinambungan, itu albir. Nabi bilang albir itu husnul khuluq, kebaikan atau kebajikan tanpa henti, itu adalah budi pekerti yang luhur. Jadi akhlak itu harusnya berkesinambungan. Jadi tidak ada orang berakhlak musiman. Di masjid dia berakhlak, ketika di warungnya dia dagang, dia kebetulan pedagang, di masjid dia berakhlak. Terus setelah itu dia selesai dari masjid, dia buka warung, dia berakhlak, dia culas ketika berniaga. Ya boleh. Karena Nabi suruh perbuatan baik yang berkesinambungan itu adalah budi pekerti yang luhur. Dan memang ini yang sekarang sudah mulai hilang di masyarakat kita. Sudah tidak lagi mengedepankan nilai-nilai moralitas, nilai akhlak. Coba sekarang cari deh, anak kecil lewat depan orang tuanya atau orang yang lebih dituain,
orang yang lebih dituain membungkuk sambil turunin tangannya, udah nggak ada. Zaman kita kecil itu lewat depan siapa saja yang lebih tua dari kita, kita membungkuk, cuma kita turunkan tangan kita. Itu akhlak Islam. Karena memang di Al-Quran itu dibicarakan kan, Allah bilang sama kita apa? Rendahkanlah bahumu. Disuruh merendah itu, suruh rendahkan depan orang tua, suruh rendahkan bahu. Anak zaman sekarang nggak usah lewat orang tua deh, lewat orang tua kandungnya sendiri, main lewat aja tuh, nggak ada bungkuk-bungkuknya lagi. Orang tuanya lagi duduk angkat kaki, dia mau lewat, minggir dong, masih ada ngomong begitu, geser kakinya. Awas, itu bahasa-bahasa itu sudah nggak berakhlak sebenarnya, bilang awas bu. Nggak usah begitu deh. Dalam Al-Quran itu yang dia bilang tidak boleh bilang uffin itu tidak boleh apa? Orang tua panggil kita datang kita bilang apaan sih? Udah nggak boleh sebenarnya. Apaan sih? Udah salah itu. Bilang iyanya saja intonasinya tinggi, udah salah. Ya, udah salah tuh. Harus pelan. Karena memang Allah suruh begitu. Tapi kan ini nggak ada. Ini kan yang simpel aja. Udah hilang semua nih. Kenapa? Lagi-lagi nilai pelajaran tentang moral sudah dicabut. Dulu ada kan pelajaran itu. Kita masih kecil masih ada tuh PMP. Masih ada. Kalau di pesantren-pesantren itu masih ada kitab namanya Al-Akhlaq lil Banin wal Akhlaq lil Banat. Akhlak untuk anak laki-laki, akhlak untuk anak perempuan. Bukunya tipis. Buku ini pernah saya praktekkan, saya berikan kepada salah satu sekolah di kota Tangerang. Sekolah itu sekarang ini jadi sekolah termasuk sekolah terfavorit bertahun-tahun di kota Tangerang. Sampai sekarang. Jadi kebetulan pimpinan sekolahnya itu dekat sama saya, kita sering ngobrol, terus kita diskusikan tentang buku ini. Kemudian buku tersebut diterjemahkan oleh beliau ke bahasa Indonesia, dipakai untuk ngajarin anak SD. Jadi untuk anak putra pakai Al-Akhlaq lil Banin, akhlak untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan namanya Al-Akhlaq lil Banat, akhlak untuk anak perempuan. Itu bukunya tidak terlalu tipis bukunya. Terus berbicara bagaimana anak laki-laki itu akhlaknya seperti apa, anak perempuan akhlaknya seperti apa. Dan di dalamnya ada hadis-hadis Nabi dan bahasanya sederhana. Terus dipraktekkan sama ustadz itu, sama kepala sekolah ini di sekolahnya. Betapa terkejutnya saya setelah 6 bulan kemudian ketika saya datang lagi ke sekolah tersebut. Saya diajak sholat zuhur berjamaah di sekolah tersebut. Yang sekolah sholat zuhurnya itu kan anak-anak SD, sekolah SD ini. Jadi anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 zuhur berjamaah, karena sekolahnya ini bubarnya itu jam 1:30. Makan siang di sekolahan disiapin. Saya ikut sholat zuhur, imamnya itu kepala sekolahnya. Saya ikut sholat. Subhanallah, terkejutnya saya, tidak ada suara bising sedikit pun, rapi. Padahal saya sering sholat di tempat-tempat SMA itu berisik kayak tawon. Ini anak SD. Saya sampai tanya, Ustadz, rapi banget ya, ini anak SD loh. Jadi ketika qomat langsung diam, kemudian zikir pagi sorenya pada hafal semuanya. Saya tanya, ini kok bisa begini? Ustadznya tersenyum, kepala sekolah, terus bilang sama saya, kan antum yang bawain bukunya ke saya udah terjemahin tuh, saya praktekin. Dan kepala sekolahnya itu dengan rendah hatinya, dia yang turun sendiri ngajarin itu. Jadi mata pelajaran itu dia sendiri yang ngajar, turun kepala sekolahnya. Udah senior kepala sekolah itu, tapi dia rela ngajarin tuh anak-anak itu tentang materi akhlak buat anak laki-laki, akhlak buat anak perempuan. Itu sampai mengenai makan loh. Anak-anak diajar cara makan, cara ambil makanan. Kalau makanan itu jauh, jangan kau ambil kecuali kau minta orang tuamu untuk mendekatkan kepadamu. Sampai begitu. Rapi. Nah, sekolah yang seperti itu ada berapa yang buat seperti itu? Dikit. Itu sekolah sampai sekarang itu terfavorit di Tangerang. Termasuk salah satu terfavorit dan tidak pernah tidak masuk nominasi favorit. Padahal itu sekolah awalnya apa? Cuma ngontrak ya, 2 kamar kos
2 kamar kos dikontrak untuk ngajar anak-anak Quran, berkembang. Sekarang udah punya SMP. Kelasnya tuh dilengkapi oleh AC dan CCTV semuanya. Berkembang, pesat berkembangnya, alhamdulillah. Ini penting nih, nilai-nilai itu penting. Ya, mudah-mudahan kalau kita mulai dari keluarga kita lebih dahulu. Terus kalau kita cari sekolah buat anak kita, kita lihat pertama kali kita lihat sekolahnya, kita baca tentang peraturan sekolahnya, terus kita lihat apa? Lihat gurunya. Kan ada sekolah bagus, tapi guru-gurunya emosional. Datang lihat gurunya. Nah, ada anak kita masukin sekolah yang bagus nih, Bu. Bagus sekolah. Ya, keren, harganya mahal, sekolah Islam. Tapi setelah anak kita sekolah situ kok sering marah sama orang tua, banting pintu. Setelah kita pelajari ternyata gurunya kalau kesal sama muridnya lempar penghapus. Kan ada sekolah bagus tapi gurunya emosional. Ada gurunya tuh kalau kesal sama murid pukul meja. Ayo berantem lu. Gitu. Ya. Itu anak-anak itu bisa terpengaruh akhlaknya itu. Jadi jangan lihat bagusnya ya sekolahnya, jangan lihat mahalnya. Lihat juga, pelajari psikologi guru-guru yang ngajar di situ. Nganyomin nggak? Karena anak kita ketika kita masukin dia ke sekolah, itu kita sedang pilih ibu dan bapak baru buat dia. Ya kan? Karena gurunya ini jadi bapak dan ibunya buat dia. Karena anak kita ini lebih lama di situ. Pulang jam berapa sampai di rumah? Sama kita berapa jam? Lebih sering sama siapa? Karakter gurunya mempengaruhi kehidupannya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sekjen Masjid, yaitu Bapak Haji II. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, hormat, saya ingin menanyakan mengenai kadar iman. Jadi mungkin kita merasa kadar iman seseorang itu bisa naik turun. Jadi hari ini lagi bagus, mungkin besok bisa turun, mungkin seperti itu. Nah tadi Habib mengatakan ada nutrisi hati, zikir, doa, istighfar, sholawat, baca Quran dan qiyamul lail. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari keenam ini kontribusi yang paling gede itu yang mana, sehingga bagaimana kita bisa mengukur mengontrol kadar iman kita agar stabil terus gitu kan. Karena supaya mencapai qalbun salim tadi. Jadi kadang-kadang kita atau saya merasa kadang-kadang hari ini lagi tenang, besok lagi nggak tenang misalkan gitu. Nah, mungkin barangkali kalau dari keenam ini untuk nutrisinya bagaimana nih menu-menunya yang bisa kita lakukan, mana sih yang terbesar nutrisi itu. Demikian lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak harus bersyukur kalau Bapak bisa merasakan lagi naik atau turun. Iya, alhamdulillah. Yang celakanya nggak ngerasa itu bahaya itu. Kemudian iman itu dia memang naik turun dia. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Di iman kita ini ketika taat kita lagi bagus, dia tebal, dia naik dia. Ketika kita mulai lagi maksiat, lagi durhaka, dia turun. Pernahkah kita berada di rumah yang sama, Pak? Di rumah yang sama, di tempat yang sama, di ruangan yang sama, tapi tiba-tiba kita rasa takut. Ada suara piring jatuh saja takut kita. Tapi pernah juga kita berada di ruangan yang sama dan rumah yang sama, sendirian, gelap, tapi nggak takut. Itu iman lagi bagus, ya, lagi bagus tuh. Tapi kalau lagi imannya lagi tidak bagus, di dalam rumah sendiri, masuk kamar mandi nggak tutup pintu, lagi ada takut itu. Jadi iman itu dia bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka kalau semuanya kita merasa ini lagi turun ini, maka kita perbaiki dengan menebalkan amal-amal soleh, sehingga menebalkan kembali iman kita itu. Gak ada orang yang stabil, Pak, iman. Gak ada. Ya. Tugas kita menjaga saja, menjaga dia jangan sampai terjun bebas. Cilakannya kalau terjun bebas itu kalau sudah terjun bebas naik lagi berat. Nah,
kita rawat. Nah, terus caranya gimana? Tadi ada pertanyaan mengenai di antara nutrisi hati ini mana yang paling utama? Paling utama itu yang zikir, paling utama. Itu nutrisi hati paling utama, ibaratnya makanan pokok. Zikir. Mengingat Allah, zikrullah, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini pun juga bisa diartikan apa? Ingat karunia Allah, ingat rahmat Allah, ingat hukuman Allah, ingat ancaman Allah, itu juga zikir. Jadi kalau seumpamanya kita dalam kehidupan kita ini kita berusaha untuk menghiasinya dengan zikir yang begitu kuat, maka insya Allah kita mampu merawat keimanan kita. Dan kalaupun sempat melenceng atau sempat turun nilai keimanan kita itu cepat-cepat kita recovery-nya bisa. Untuk recovery-nya, kenapa? Sudah ada penjagaannya. Penjaganya apa itu? Zikir itu. Karena kita kuat zikirnya, maka ketika kita terjebak dengan maksiat atau durhaka, kembali cepat. Karena ada zikir. Tapi kalau seumpamanya zikirnya tidak kuat, maka ketika dia bermaksiat, dia akhirnya larut dengan maksiatnya itu. Kemudian akhirnya susah atau lambat untuk kembali. Jadi orang yang lambat untuk kembali itu adalah orang yang ketika dia dalam kemaksiatannya itu keimanan sudah tidak bersama dia. Dan pelaku maksiat itu ketika dia bermaksiat itu imannya sedang lari sebenarnya. Nah, kalau dia cepat-cepat taubat berarti dia kembali menjemput nilai imannya. Orang yang melakukan maksiat itu dia masih muslim tapi imannya sedang pergi. Karena kata Nabi, as-sariqu la yasriq wa huwa mu'min. Pencuri itu tidak mungkin dia mencuri sedangkan dia beriman. Jadi kalau imannya ada sama dia, nggak mungkin dia mencuri. Berarti ketika dia sedang mencuri, imannya lagi pergi. Lagi pergi, nggak tahu lagi pergi kemana, nggak tahu kita. Ya, az-zani la yazni wa huwa mu'min. Pezina itu dia tidak mungkin berzina sedangkan dia sedang beriman. Jadi ketika keimanan sedang bersamanya, ketika dia mau berzina, dia pasti lari, nggak jadi. Tapi ketika dia lanjutkan, berarti iman lagi pergi. Dan ketika dia sadar dan dia bertobat, dia minta ampun sama Allah, dia kembali menjemput keimanannya. Kalau dia tidak sadar, dia tidak bertobat, berarti dia sedang imannya sedang nggak ada itu, lagi pergi imannya. Nauzubillah, ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Ya, karena bapak-bapak sudah 3 pertanyaan, untuk ibu-ibu dikasih 2 kalau ada. Ada nggak? Untuk ibu-ibu 2 pertanyaan aja. Dari sini ada nggak? Ada yang nanya? Nggak juga. Boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa hati manusia itu memiliki halbun salim kalau dia penuh diisi dengan nutrisi. Tapi bagi orang yang hatinya terkunci, bagaimana caranya kita untuk membukanya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuka hati orang yang terkunci? Ya, begini. Kita kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita sering berjumpa dengan ada orang yang berkali-kali kita sudah menyampaikan tentang nilai-nilai kebenaran, tapi selalu tertolak olehnya. Dan orang tersebut bisa jadi hatinya terkunci. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti untuk menuntunnya menuju nilai kebenaran. Ya. Karena ada orang yang mungkin cuma 1 kali atau 2 kali sudah bisa dituntun kepada nilai kebenaran. Ada orang yang butuh berkali-kali.
Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah katakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Jadi, memberi nasihat itu yang pertama memberi nasihat dengan nilai-nilai yang benar atau dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang hak. Kemudian yang kedua, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Sabar ada 2 tahap di sini, yaitu sabar dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi orang yang kita sampaikan pesan. Jadi ketika menyampaikan pesan, sampaikanlah dengan cara-cara yang sabar. Yang kedua, sabar pula kita menghadapi orang yang kita sampaikan pesan. Karena ada orang yang kita sampaikan pesan 1 kali 2 kali sudah cukup. Ada orang cuma lewat lirikan mata saja sudah paham dia. Anak kita itu kadang-kadang kita cuma lihat begini saja udah ngerti dia. Tapi ada juga anak kita ngomong sudah sampai berbusa berkali-kali, ya, dia masih ulangi lagi. Itu tetap butuh nilai kesabaran. Kenapa? Karena Allah mengatakan sabar dalam menghadapi orang yang kita sampaikan pesan. Ada yang daya tangkapnya itu sudah sampai pada apa nih? Sekarang sudah berapa giga ini? Laptop itu kekuatannya sudah berapa tera. Tapi ada orang yang masih Pentium. Pentium tahun berapa tuh? Tahun 80-an, 90-an. Ada orang yang daya tangkapnya masih Pentium, tapi kita harus sabar itu. Yang berikutnya apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Karena yang punya hati itu Allah. Jadi kita berusaha ikhtiar untuk menuntunnya jadi baik, tapi jangan pernah putus berdoa. Karena Allah muqallibal qulub. Allah ini yang membolak-balikan hati. Allah lah yang menggenggam hati manusia, ya. Maka kita serahkan juga kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mampu membalikkan hatinya yang tadinya buruk menjadi baik, ya. Yang tadinya jahat menjadi indah, ya, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 tahapan itu dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan terakhir dari Bapak Haji Joko, seorang koordinator daripada pengurus masjid seksi perlengkapan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiah yang sudah disampaikan dan kajiannya tadi. Tadi diawali dengan masalah contohnya adalah bahwa kebenaran itu Nabi aja bisa salah gitu ya Pak. Sementara kita juga tahu di kehidupan kita ini saat ini ada langkah atau info-info yang mengatakan mencoba memoderasi Islam gitu Pak. Islam tengah-tengah atau Islam apa, sehingga tadi mungkin diarahkan untuk mengatakan bahwa didorong untuk ragu-ragu terhadap Nabi gitu kan Pak. Nah, barangkali bisa dijelaskan atau seperti apa sih sebetulnya kemudian program ini kelihatannya katanya terstruktur Pak untuk mempengaruhi umat Islam agar memang umat Islam itu ya yang bisa dikendalikan sendirilah tanpa melihat apa yang seharusnya dilakukan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Ya, dengan berbagai macam istilah lah, mau bilang moderasi atau apapun, tapi sebenarnya gini saja, santai saja kita sikapinya. Umat Islam ini dikatakan sebagai khairu ummah, umat terbaik. Kenapa? Karena mereka mendapatkan risalah dari Nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Allah nyatakan sebagai role model, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Islam adalah umat yang moderat. Allah bilang ummatan wasatan, ya, umat yang moderat. Memang umat yang moderat, umat Islam. Jadi tidak perlu lagi ada istilah-istilah mau dibikin moderasi apapun. Umat Islam memang sudah moderat, ya.
Umat Islam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghina sesembahan agama lain. Allah mengatakan jangan kalian hina sesembahan agama lain, karena bisa jadi nanti di kemudian hari mereka nanti akan menyembah, akan menghina apa yang kalian sembah. Umat Islam bertoleransi dalam hal muamalah sosial, tapi tidak membuka pintu untuk toleransi dalam hal akidah. Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin, karena ini berkaitan dengan keyakinan, prinsip keberagamaan, prinsip keyakinan. Dalam bernegara saja, undang-undang yang ada di negara kita tidak boleh ada negara lain masuk intervensi. Iya kan? Nggak boleh, bisa kacau. Begitu pula negara kita tidak mungkin mengintervensi undang-undang negara lain. Umat muslimin mereka punya undang-undang ilahiyah. Mereka punya umat muslimin ini punya konstitusi ilahiyah. Apa konstitusi umat muslimin? Rukun Islam, rukun iman. Itu konstitusinya. Dan ini baku. Jadi pegangannya. Ya. Terus dikatakan kita ini umat muslimin harus menunjukkan identitas kita, harus menunjukkan. Kita kadang-kadang suka ditakut-takutkan tentang identitas, kan ada namanya apa namanya, pakai istilah identitas ya, dikatakan politik identitas dan segala macam. Kita umat muslimin harus tunjukkan identitas kita. Orang kita warga negara saja, kita tunjukkan kita warga negara Indonesia, kita tunjukkan identitas kita nggak? Tunjukkan kan lewat apa? KTP. Kita warga negara, kita tunjukkan identitas kita. Masa kita sebagai seorang muslim tidak boleh menunjukkan identitas kita? Ya harus tunjukkan. Orang yang melarang untuk menunjukkan identitas, sedangkan mereka menunjukkan gaya identitas mereka. Jadi mereka melarang kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dengan pemikiran politik identitas, tapi mereka boleh beridentitas. Masa mereka boleh beridentitas sedangkan kita tidak boleh beridentitas? Atau kita mau digiring untuk mengikuti identitas mereka? Umat muslim tunjukkan kita muslim, ini identitas kita, ini sikap kita, ini ibadah kita. Dan umat muslimin selama ia mengikuti apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul, insya Allah yang dikedepankan adalah semua yang baik-baik. Jika ada keburukan yang terjadi mengatasnamakan Islam, itu oknum pelakunya. Jangan langsung nisbatkan kepada agama Islam. Sama seperti ada sebuah instansi, ada salah satu anggota di instansi tersebut melakukan kejahatan. Apakah kita harus memburukkan instansi tersebut atau organisasi tersebut? Kan enggak. Maka instansi tersebut akan mengatakan ini oknum. Ya, walaupun puluhan orang yang melakukan kejahatan tersebut, atau mungkin ratusan orang, atau mungkin sudah ribuan orang, tapi tetap dibilang apa? Oknum. Begitu pula dalam agama Islam, kalau seumpamanya ada pelaku kejahatan, keburukan, kemudian orang tersebut ternyata beragama Islam, atau mungkin dia membawa identitas Islam dalam melakukan kejahatan tersebut, maka jangan katakan ini akibat ajaran Islam, tetapi ini oknum yang tidak mengerti tentang nilai-nilai keislaman atau salah kaprah dalam memahami nilai keislaman. Jadi saya rasa itu. Jadi kembali, kita umat Islam ini punya konstitusi ilahiyah. Apa itu? Rukun Islam, rukun iman, itu konstitusi kita. Ya, konstitusi kita umat muslimin, konstitusinya itu. Dalam bernegara kita punya konstitusi yang kita patuhi. Ya, ditentukan oleh negara, ada undang-undang sebagai warga negara, dan kita patuhi itu. Kita ikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga punya konstitusi ilahiyah yang wajib kita jalani, yaitu apa? Rukun Islam dan rukun iman itu. Dan ketika umat muslimin benar-benar menjalani rukun Islam dan rukun iman itu sebagai konstitusi ilahiyah tersebut, insya Allah
mampu menghadirkan ketenangan, kesejukan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, insyaallah. Wallahu a'lam. Mohon ditutup dengan doa, Bib. Baik, mari kita akhiri majlis kita yang mulia dengan membaca surat Al-Fatihah agar Allah hadirkan kesehatan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak turunan kita. Allah jadikan anak turunan yang saleh dan saleha, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita doakan semoga negeri kita Allah jauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian dan cobaan. Allah angkat segala macam bentuk wabah penyakit yang menimpa negeri kita ini. Allah jadikan negeri kita sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai, yang tenang, yang tentram. Negeri yang kemudian mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang akhirnya menyatukan hati-hati rakyatnya, menguatkan umat muslimin, umat muslimat semuanya bersatu padu bersama-sama menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.